kalau kita tarik ke belakang pengalaman investasi atau tradingnya Mas Edo ini sebenarnya akarnya dari mana sih Mas? Aku itu kan kenapa jadi terjun ke trading, ya, karena aku memang basic anak ekonomi. Belajar trading itu ada gurunya atau otodidak atau memang sering juga ikut kelas-kelas forum seperti yang Mas bagikan sekarang ini? Aku tuh senangnya beli buku sama beli kursus online sama belajar di YouTube. Karena aku tuh menerapkan yang namanya konsep belajar, lakukan, ajarkan. Kalau kita itu cuma sekedar belajar doang, tapi nggak langsung praktek, yang nggak bakal nyampe itu ilmu. Hai Ibi Circle, selamat datang kembali di IBC Cuan Talk bersama saya Dini Apriana. Dan spesial dari Bali, hari ini kita kedatangan tamu yang gak cuma jago baca chart, tapi juga vokal nih, membahas seputar mentalitas seorang trader. Nah, beliau merupakan Mas Edo atau yang biasa dipanggil Mas Edo. Nah, Mas Edo ini memiliki pengikut lebih dari 77.000 di Instagramnya. Langsung saja yuk kita sapa Mas Edo yang sudah hadir di samping saya. Halo Mas Edo, apa kabar? Halo Mbak Dini. Gimana nih vibes Bali hari ini nih? Luar biasa lah. Tapi tadi hujan ya? Iya hujan. Udah keliling kemana aja nih? Udah keliling ke Kuta tadi. Oh ke Kuta, wah luar biasa ya. Oke Mas Edo, sebelum kita mendalami topik kita hari ini ya Mas Edo ya. Aku penasaran dong, mungkin juga banyak nih teman-teman di luar sana yang belum mengenal Mas Edo secara utuh. Gimana sih Mas dari Mas Edo sendiri di luar chart dan juga angka-angka, boleh diceritain ke kita dong? Ya, salam kenal Mbak Dini ya. Nah, jadi terima kasih banyak nih buat Mbak Dini sama tim ABC juga ya kan, yang mana hari ini kita bisa silaturahmi ya kan. Jadi Mbak Dini, aku itu mulai masuk trading itu kan 2020 ya. Nah, berawal dari yang namanya COVID ya kan. COVID karena aku ini backgroundnya itu pengusaha lah, usaha dunia mobil lah, ya kan, rental mobil, ya kan, sama ada KP juga. Jadi awal mula terjun ke trading gara-gara 2020 COVID kan, usaha konven rata-rata kan banyak yang tutup ya kan. Nah, makanya aku mencoba untuk mencari side hustle lah. Nah, dan menurutku pribadi trading bisa salah satu menjadi pekerjaan yang luar biasa lah ya kan, untuk kita bisa menghasilkan cuan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi seperti itu sih. Berarti memang awalnya itu bukan trader ya Mas, malah menggeluti dunia kuliner seperti itu. Iya, dulu kuliner ya kan? Kemudian rental mobil. Ya kan? Nah kalau kita tarik ke belakang pengalaman investasi atau tradingnya Mas Edo ini, sebenarnya akarnya dari mana sih Mas? Kalau mulai kenalnya tuh gimana? Pernah nggak sih mengalami seperti mungkin kita bilang sekarang loss gitu ya, kemudian sampai justru kena mental gitu. Pernah nggak sih mengalami hal-hal seperti itu? Wah, pasti pernah lah Mbak. Nah itu boleh diceritain nggak Mas? Aku itu kan kenapa jadi terjun ke trading, ya, karena aku memang basic anak ekonomi. Nah, jadi kan aku dulu kuliah di Kalimantan. Aku orang Kalimantan, ya kan, Banjarmasin. Nah, jadi aku anak ekonomi. Nah, jadi kan secara background pendidikan memang kita kan belajar nih bagaimana ekonomi secara makro, mikro, ya kan. Dan kita belajar juga ada di mata kuliah itu manajemen investasi, ya kan. Nah, tapi kita belajar secara teorinya doang, ya kan, kalau di kampus itu. Nah, tapi pada saat kuliah masih belum berani masuk Mbak ke dunia trading ataupun investing, ya kan. Nah, baru di 2020 itu kita mencoba masuk. Kenapa? Karena kan udah apa ya, harus nih kita nih belajar cara berpenghasilan, ya kan. Apalagi kita di zaman udah media sosial, ya kan, di zaman digital, ya terjunlah kita kan di dalam dunia trading, ya. Pada saat itu aku masuknya di saham Mbak. Jadi awal mulanya di saham dulu. Saham, ya kan, asal-asal beli aja, ya kan, cuma 300.000 ya kan, terus besok-besoknya beli, akhirnya turun sahamnya, ya kan. Coba lagi nih main-main di kripto, ya kan, coba deposit 20 juta pada saat itu, sisa modal 3 jutaan aja lagi. Nah, tapi ya kan, ternyata ada peluang lain selain kita menjadi trader, ya kan. Apa itu? Kita bisa menjadi seorang atlet, ya kan. Ternyata banyak kan perusahaan-perusahaan di bidang keuangan yang perlu nih untuk kita mempromosikan platform mereka. Nah, jadi mumpung aku itu suka konten Mbak ya, nah jadi aku banyak bikin konten di Instagram, banyak tuh perusahaan-perusahaan yang nawarin buat mempromosikan perusahaan mereka ataupun platform mereka. Nah, di situ sih Mbak. Nah, jadi awal mula aku jadi content creator pun gara-gara aku loss di trading dulu. Jadi ya inspirasi itu karena loss ya, bukan trading. karena
memamerkan profit, justru Enggak, karena loss ini iya, dibawalah di dalam kontennya Mas bawalah di Edo gitu konten ya. ya kan bagaimana cara. Tapi di konten aku di Instagram itu gak membahas trading, bahas Oke. bagaimana cara kita mengelola uang ya, financial planning Iya, lah. lebih Nah, financial baru yang planning. aku seriusin tentang trading ini Mbak di 1 tahun terakhir. Oke. Nah, gara-gara aku itu terjun ke dunia forex itu tahun 2 tahun yang lalu lah, ya kan 2 tahun yang lalu aku loss sampai 200 juta. Waduh, Heeh, coba dijelasin gitu gimana Mas loss itu 200 kan aku juta? ada punya dana Mbak ya, dana Heeh. tabungan ya kan. Mhm. Nah, aku kan deposit gede ya kan. Deposit gede ratusan juta ya kan. Aku main tuh, main ya kan trading ya kan pakai pakai metode ya indikator-indikator gitulah ya kan. Terus satu harinya aku bisa cuan 5 juta, 10 juta ya kan, 20 juta Mbak. Dan namanya kita ini masih baru-baru banget ya kan. Iya. Kalau bahasa bahasa mentor saya itu, oh kita ini diberi market nih ya kan. Lalu kan terlalu jumawa dan akhirnya aku gedein lot gitu kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi ya kan. Emas pada saat itu aku trading emas ya kan, aku ngambil buy taunya turun aku gedein lagi akhirnya habis. Aduh. 200 juta tuh satu malam habis. Satu malam 200 juta teman-teman, Iya, ya ampun. Terus gimana nih caranya supaya nggak nyerah di tengah jalan? Karena kan banyak banget kita dengar ya, trader-trader yang baru mulai terus tiba-tiba udah loss, udah kena mental duluan tuh. Kalau Mas Edo sendiri gimana nih aku off tuh memulainya? dari dunia trading. Oh, jadi Off. off dulu? Udahlah Berapa lama tuh Mas? 6 bulan lah. Oh, 6 bulan lah, oke. udah yang real-real aja udah gitu kan. Kayaknya nih nggak ada orang yang sukses dalam trading, nggak ada kata persepsi aku, persepsi aku. Paling yang kaya-kaya itu paling konten ketemu kan pada saat itu ya kan. Nah tapi selama 6 bulan aku nggak nyentuh trading, aku sambil belajar Mbak. Karena kan aku ada kebaca data tuh bahwasanya 99% trader itu pasti rugi. Nah jadilah seorang trader yang 1%. Nah, lalu aku pelajarin lah bagaimana menjadi seorang trader yang 1% itu. Nah ternyata kita itu perlu yang namanya 3M. Nah 3M itu yang pertama kan kita itu harus beres dulu secara mindset dulu. Dulu aku mindset aku salah. Trading tuh kayak wah ini jalan pintas untuk menjadi kaya. Berlakukan kayak judi dulu Mbak. Oh gitu, jadi nggak ada analisa, Iya, nggak ada apapun lah ya. Mindsetnya salah duluan lah di awal kan. Bahwasanya mindset yang benar bahwa trading ini is bisnis kayak gitu kan. Nah baru kita masuk yang M yang kedua itu bagaimana caranya kita itu manajemen. Nah aku dulu kan nggak ngerti ya kan masalah risk dalam trade kan maksimal kita 3% ya kan. Manajemennya itu paling nggak kan kita bisa pakai 1:3 ya kan. Ibaratnya pakai pola-pola lempar dadu lah, lempar koin lah ya kan. Kalau cuan kita 1 kali alhamdulillah artinya kita cuannya 3. Kalau loss artinya kita lossnya 1, masih ada cuan 2. Trading lagi nih kita 1, ternyata kita rugi, masih ada 1. Trading lagi nih ya kan, ternyata kita rugi, sisa BEP kan. Trading lagi alhamdulillah cuan 3. Nah paling enggak kita dalam trading itu bisa pakai yang namanya manajemen lah, bisa 1:1, 1:2 ataupun 1:3. Nah baru yang terakhir metode itu kan ada banyak Mbak. Iya betul, ada tergantung banyak apa ya, ini kita tujuan kita sendiri, metode terus cara kita budaya kita sendiri kayak gitu ya. Metode ini kan ada yang namanya lihat dulu nih kita nih karakteristiknya seperti apa. Apakah kita swing trader, day trader ataupun scalper ya kan. Nah kalau Mas Edo sendiri tipe yang kalau aku yang swing. Yang swing. Kenapa milih swing Mas? Swing ini kan karena aku nih ada usaha ya kan, ada usaha juga. Kalau swing ini kan kita lihat jangka panjangnya. Misalkan ambil TP itu bisa sampai 400 pip, 500 pip seperti itu. Kalau scalpingan kan Mbak, paling enggak kan kita perlu di depan layar gitu ya kan. Nah, kalau aku suka jalan-jalan lah intinya kan. Suka jalan-jalan gitu. Biar santai, nggak terlalu beban gitu ya istilahnya ya Mas ya. Nah, metode kan banyak lah. Jadi sesuaikan aja sama tipe teman-teman ini maunya jadi seperti apa. Ya kan sama kayak kita di konsen lah, bikin KP ya kan. KP ini kan pengen KP yang gerobakan, yang biasa aja ya kan, atau skala resto sekalipun. Nah, ternyata di trading pun seperti itu. Nah, banyak jenisnya lah. Banyak ternyata asik setelah kita dalam ini tuh 6 bulan lah prosesnya ya kan. Prosesnya, oh ternyata gini loh cara menjadi seorang trader yang benar kayak gitu kan. Nah,
Kan kalau aku dengar juga kan Mas Edo suka membagi konten-konten edukasi tuh di beberapa apa ya event-event offline lah ya. Kita tahu udah beberapa kota di Indonesia yang udah sering nih Mas Edo berikan gitu. Nah kalau dulu Mas Edo kalau kita tarik ke belakang belajar trading itu ada gurunya atau otodidak atau memang sering juga ikut kelas-kelas forum seperti yang Mas bagikan sekarang ini? Aku bisa ngomong seperti ini kan tentunya ada banyak hal yang aku masukkan ke sini, ya kan. Nah, kenapa jadi bisa masuk ke otak itu ya pastinya kan aku melalui buku. Aku dulu waktu awal belajar trading kan aku langsung beli buku tuh, buku-buku trading, investing ya kan yang ada di Gramet dulu kan, aku beli semuanya ya kan. Terus itu aku beli e-course ya kan. Nah, terus itu namanya kami di Kalimantan Mbak ya, akses untuk kelas-kelas offline itu terbatas. Nah, jadi apakah aku sering ikut acara-acara offline? Jarang. Ya kan, aku itu senangnya beli buku sama beli kursus online sama belajar di YouTube. Untuk secara langsung untuk berguru di workshop itu di Banjarmasin itu nggak ada lah kita. Jadi memang aksesnya dari buku aja sama dari belajar buku, dari YouTube ya. Belajar dari YouTube. Nah, dan ketika aku sudah banyak belajar, mulai kegabung lah sama circle-circle para trader. Nah, di situ kita saling berbagi informasi lah, sharing-sharing lah. Nah, di situ. Tapi sempat nggak sih Mas dari proses belajar itu sampai akhirnya aduh kayaknya sulit banget nih, kayaknya nggak ngerti nih, atau sampai ada titik di mana oke, dengan kesulitan gue harus kayaknya membagi kesulitan gue sama followers gue nih di sosmed gitu, malah menjadi inspirasi gitu buat Mas Edo sendiri. Nah jadi Mbak, kalau misalkan di trading, tentunya ketika kita mempelajari hal yang baru banget, pasti kita tuh kayak otak kita, apa sih ini? Aku tuh Mbak, waktu aku beli buku-buku tentang trading investing itu ya kan, itu kayak mau muntah aja kan, aduh ini apa? Karena indikator bahasa-bahasanya ya kan, apalagi aku ini orangnya kalau dalam sekolah itu IPS ya kan, suka yang apa ya, sejarah gitu ya. apa segala macam, suka ngomong, nggak suka hitung-hitungan, nggak suka angka. Tapi kan namanya duit Mbak, ini lumayan nih kalau kita pelajarin, kalau misalnya kita seriusin. Makanya ketika aku belajar apa lagi ini lah, apalagi metode kan banyak, Fibonacci ya kan, terus kita belajar supaya demand, support resisten ya, panjang lah, mau muntah tuh awalnya tuh ya kan. Cuman makin kesini ya kan, makin asyik ya. Nah, kenapa jadi aku bisa lumayan cepat ya kan untuk memahami sesuatu, karena aku tuh menerapkan yang namanya konsep belajar, lakukan, ajarkan. Kalau kita itu cuma sekedar belajar doang, tapi nggak langsung praktek, yang nggak bakal nyampe itu ilmu. Nah, tapi akan lebih cepat kita menangkap suatu pemahaman ataupun ilmu apabila kita itu mengajarkan kepada orang lain. Makanya aku ketika dapat suatu ilmu, coba aku praktekkan, maka langsung aku ajarkan Mbak. Bahkan ada satu momen lucu ya kan, aku tuh baru belajar saham, kan, baru membaca buku saham satu minggu, aku tuh iseng aja, bikin kontennya ya kan, bikin konten saham. Kan aku nih dulu SMK-nya itu Mbak, jurusan itu multimedia. Nah, jadi aku nih suka desain, suka konten. Wah, ini berarti Mas Edo satu paket ya, bisa ngedit juga, bisa konten juga, bisa jadi edukator juga, luar biasa. Iya, jadi suka lah, aku nih kan orang seni lah, suka ya kan. Jadi ketika aku belajar saham, aku bikin kontennya ya kan, desain-desain lah ya kan, pakai Photoshop dulu ya kan, nggak ada Canva yang sekeren sekarang. Bikin, upload di Instagram ya kan. Taunya FYP gitu kan, viral lah ibaratnya postingannya. Dan 1 minggu kemudian Mbak, aku diundang jadi seorang speaker di salah satu univ top lah di Indonesia ya kan, yang mana aku satu panggung sama seorang profesor. Kaget aku, teman-teman aku aja kaget. Dok, serius lu baru belajar saham? Padahal ada teman-temanku yang aku anggap mentor, udah lama. Aku pun gugup Mbak, aku diminta lagi nih jadi speaker tentang saham. Cuman nggak masalah lah ya kan, untungnya kan online. Kalau offline kalau kita bingung juga nih. Online nih, aku belajar tuh Mbak. 1 minggu sebelum malah belajar nih ya. Takut kan kalau salah-salah. Untungnya aku masalah mindsetnya aja, nggak terlalu teknis banget lah ya kan. Itu. Oke, menarik sih. Berarti karena ada kesempatan itu, jadinya Mas juga mau lebih menggali lagi begitu ya. Maksudnya arahnya malah jadi ke situ ya, yang tadinya nggak suka malah jadi suka gitu ya. Dan awal mula aku jadi speaker di bidang finance pun ya gara-gara kayak gitu. Padahal aku tuh Mbak dulu brandingan itu pengen dikenal sebagai seorang digital marketer. I see. Aku tuh kalau dulu ya,
teman-teman yang mungkin mengikuti-ikut dari tahun 2020, itu brandingan aku di Instagram, di sosmed, itu seorang digital marketer. Jadi aku banyak ngisi-ngisi sebagai seorang digital marketer lah. Bahas tentang branding, ya kan, bagaimana advertising, ya kan gitu. Entah kenapa, iseng aja sih bikin-bikin konten gitu. Tahu-tahunya aku di bidang keuangan. Yang ternyata asik gitu kan, ternyata asik. Jadi sekarang senangnya lebih enak disebut sebagai digital marketer kah atau edukator finance, ada itu edukator trading kah atau edukator kah atau financial advisor nih? Content creator di bidang cari cuan online. Oh. Oke ya. Gokil, menarik sih. Dimanapun dan kapanpun gitu. Oke. Nah kan kalau di sosmed ini kan pasti ada aja lah ya Mas yang mengkritis nih, misalnya pasti aku yakin lah ada beberapa followers yang mungkin protes nih atau sebel nih menyampaikan sesuatu yang nggak sesuai dengan cara pandangnya. Nah gimana nih Mas Edo yang mungkin di awal-awal merintis nih menjadi seorang edukator finansial, apa yang Mas Edo lakukan? Nah jadi kan Mbak, kritik pasti ada ya kan, kritik pasti ada, jadi kita tetap fokus aja lah berkarya, ya kan, karena kan kita meniatkan di awal bahwasanya ingin mendapatkan yang namanya sebuah feedback yang positif buat kita, ya kan, dapat pahala lah sama jariah, ya kan, makanya kita fokus aja lah berbagi, apapun komentar orang, ya kan, ya sudahlah, karena kan di dunia ini masalah sudut pandang aja, ya kan, kita bilang ini bagus, ya kan, mungkin di lain bilang oh ini kurang bagus, ya kan, nah, jadi di dunia ini ya masalah sudut pandang lah intinya kan, kayak metode trading aja kan ada banyak, ya kan, kita nggak bisa bilang ini salah, ya kan, ini benar. Ya kan, kita nggak tahu, ya kan, intinya kan balik ke orangnya sendiri, betul. Ya kan, nah, karena lawan dari benar adalah bukan salah tapi kebenaran yang lain. Iya, betul, gitu. Setuju. Oke. Nah, Mas Edo, kan kalau aku lihat tuh di IG-nya Mas Edo sering nge-share soal forex, saham, sampai kripto. Nah, kalau Mas Edo sendiri, kalau ngelihat dari ketiga instrumen ini, yang mana sih Mas yang paling mencolok, khususnya seperti sekarang ya, banyak sekali nih perang dan segala macam. Apa yang paling mencolok dari ketiga instrumen itu dan mana yang paling terbaik untuk saat ini kalau menurut pandangan Mas Edo? Oke. Nah, jadi kan untuk terkait dengan forex, saham, kripto itu sendiri, tiga instrumen yang menurutku pribadi, Pak ya, itu kan sangat berbeda ya kan, sangat berbeda. Nah, untuk forex sendiri kan itu kita bisa berlakukan untuk sebagai trading, ya kan, sebagai trading nih. Nah kalau di kripto itu bisa kita trading ataupun investing, ya kan. Nah kalau saham sendiri, ya kan, itu bisa keduanya. Tapi kalau menurutku pribadi, aku pribadi untuk memperlakukan saham sekarang fokus untuk investing aja. Kalau trading jangka panjang gitu jangka panjang. Kalau aku yang jangka pendek, ya kan, untuk yang sumber income aku biasanya trading dulu lah, trading dari hasil trading forex ataupun gold, ya kan, aku belikan yang namanya saham, aku belikan yang namanya kripto. Nah kripto ini aku nggak main tradingnya, aku di staking, ya kan. Nah, banyak tuh kungfu ataupun jurus-jurus di kripto, aku biasa di situ, ya kan, aku bagi-bagi lah. Kalau di saham aku invest aja, nanti kan kita bisa mendapatkan yang namanya dividen. Untuk jangka panjangnya buat dana pendidikan anak ataupun pensiun lah. Aktif income-nya kan kita bisa dari tradingnya di mana, forex ataupun gold ini, karena kan volatilnya kan luar biasa, betul. Makanya paling enak apalagi saat ini ya, kadang-kadang harusnya yang jadi safe haven tiba-tiba anjlok gitu, ya kan, makanya cepet kan. Paling enak memang trading di forex atau gold ini, Mbak. Kalau saham kan lama banget kan. Iya betul, karena memang jangkanya emang udah beda lah ya kalau dibandingkan dengan gold. Oke, menarik. Nah, Mas Edo, kalau boleh tahu nih, kita agak sedikit membedah dapur teknis nih, Mas. Karena tadi dari tadi kan kita ngomongin soal yang lebih yang lebih lebarnya. Sekarang kita masuk ke lebih teknisnya. Kalau tadi kan kalau Mas Edo tipenya swing trade ya? Swing trade. Nah, kalau misalnya Mas Edo sendiri ada nggak sih kayak lebih ke pure price action atau masih menggunakan seperti indikator-indikator tentu? Atau mungkin Mas Edo percaya nggak sih kalau indikator tuh sebenarnya hal yang utama buat trader, atau nggak juga? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Nggak juga. Kenapa sih, Mas? Kadang kalau indikator itu kan telat, Mbak. Kan indikator banyak ya, ada RSI, ya kan, ada stokastik, banyak. Kalau aku pribadi, aku pakai support resisten, ya kan, sama SNB. Biasanya kita lihat dulu, kalau udah tembus, baru kita buy stop ataupun sell stop. Nah, breakout lah, metode breakout. Gitu. Seberapa penting menurut Mas Edo
indikator dan kemudian time frame gitu bagi seorang trader? Penting sih, penting ibaratnya ya kan. Dulu banget aku tradingan nggak pakai yang SND gitu, ya kan. Aku tuh pakai indikator dulu. Oke. RSI sama dikawinkan sama Bollinger Band. Dulu Oke, gitu-gitu, heeh. makin scalping-an ya kan. Mmm, Pas awal-awal lah. mhm, Ya makin ke sini aku mhm, mencoba mempelajari metode yang lain, mhm, ya kan. Oh kayaknya aku lebih suka pakai SND sama SNR lah. Nah, mhm, untuk metode banyak, Mbak, ya, banyak. mhm. Intinya tidak ada metode yang sempurna, hanya saja mana yang cocok buat kita. Oke. Nah, gitu. Oke, kalau dari Mas Edo metodenya yang tadi Iya, itu. aku SND sama Oke. SNR. Oke, Heeh. menarik menarik. Nah, kalau dari teknis untuk meminimalisir, risk seperti yang tadi kita bahas itu, misalnya apa sih dari segi ekuitas gitu mungkin atau ada penyesuaian dengan, pede ajalah tingkat kepercayaan dirinya udah apa ya, udah pede banget nih sampai nggak ada, maksudnya nggak ada secara teknis untuk nganuin risk? Mhm, kalau aku memang, konsistennya itu memang harus maksimal 3% lah. Oke, 3% tiga ya? persen, 3% ya Oke. kan, dengan risk and reward itu 1:1 lah, atau 1:1,5. Kalau Itu satu udah banding minimum banget iya, gitu lah ya, harus oke. harus minim.